Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja. Sekarang mari kita belajar tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah untuk kelas 2 SDN 2 Tipar. Yuk kita simak pembelajaran ini. Aturan keselamatan di berbagai tempat. Sekarang kita akan belajar berbagai banyak hal. Contohnya, aturan keselamatan di berbagai tempat. Ada aturan keselamatan di rumah bersama keluarga. Ada juga aturan yang bisa diterapkan di perjalanan. Aturan keselamatan di rumah bisa kita lakukan. Kita bisa menutup pintu setelah keluar rumah. Kita juga bisa membantu pekerjaan orang tua. Misalnya membantu ibu mengiris sayuran. Kita gunakan pisau dapur dengan hati-hati. Aturan keselamatan di perjalanan juga bisa dilakukan. Misalnya di jalan kita menyeberang di tempat penyeberangan. Terus misalnya harus berhati-hati saat hendak menyeberang. Terus misalnya di dalam bis atau mobil kita gunakan sabuk pengaman. Terus kita harus berhati-hati ketika melakukan kegiatan. Berhati-hati merupakan contoh aturan keselamatan. Aturan dibuat untuk menjaga keselamatan kita. Selalu mematuhi aturan adalah sikap yang baik ya. Kita lanjutkan sekarang, kita belajar mengenal alat ukur waktu. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan, mulai dari bangun pagi hingga beranjak tidur. Hendaknya kita melakukan kegiatan tepat waktu. Waktu dapat kita ukur dengan alat ukur. Salah satu contoh alat ukur waktu adalah jam. Satuan waktunya adalah jam, menit, dan detik. Jam dibedakan menjadi 2, yaitu analog dan jam digital. Jam digital menunjukkan waktu langsung dengan angka. Jam analog menunjukkan waktu dengan jarum penunjuk. Agar mudah dipahami, mari kita simak gambar berikut. Nah, ini yang atas gambar jam analog. Kalian pasti sering melihat jam dinding yang berbentuk seperti itu, namanya jam analog. Sedangkan yang di bawah disebutnya jam digital. Biasanya yang punya jam tangan arloji atau arloji, jamnya berbentuk angka seperti itu, namanya jam digital. Kali ini kita akan membaca waktu pada jam analog. Pada jam analog terdapat 3 buah jarum berputar. Jarum yang paling pendek menunjukkan angka jam. Jarum yang paling panjang menunjukkan angka menit. Sementara yang berputar tanpa henti menunjukkan detik. Agar mudah dipahami, mari kita amati jam analog berikut. Nah, ini gambar jam analog. Lihat, jarum yang warna merah yang pendek itu namanya menunjukkan jam. Terus yang hijau tuh yang panjang, namanya menunjukkan jarum menit. Nah, yang kecil yang biasanya berputar tanpa henti itu namanya jarum detik. Sekarang ayo kita amati contoh membaca jarum analog seperti contoh berikut ini. Contoh yang pertama, jarum pendek menunjuk angka
6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibacanya pukul 6. Contoh yang kedua, jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 7. Contoh selanjutnya, jarum pendeknya menunjukkan angka berapa? Iya, 11. Jarum panjangnya menunjuk angka 12. Dibacanya iya, pukul 11. Contoh selanjutnya, jarum pendeknya menunjuk angka berapa? 2. Jarum panjangnya 12. Dibacanya pukul 2. Kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita belajar menentukan isi dan kesimpulan teks. Sekarang ayo kita baca teks berikut. Aturan saat sarapan pagi. Setiap pagi kita harus sarapan sebelum beraktivitas. Sarapan berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Ada aturan yang harus kita patuhi saat sarapan. Berikut aturan saat sarapan yang harus dipatuhi. 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara saat makan. 7. Mencuci tangan hingga bersih setelah makan. 8. Selesai makan, berdoa kepada Tuhan. Kita sudah membaca teks aturan saat sarapan pagi. Teks tersebut berisi aturan saat sarapan pagi. Kesimpulan teks tersebut yaitu aturan sarapan pagi berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh harus kita jaga agar terhindar dari penyakit. Sekarang kita simak tanda pada partitur lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nada bertanda lebih artinya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Sementara nada bertanda kurang dinyanyikan dengan tekanan lemah. Ayo kita simak lagu Terima Kasih Ya Tuhan berikut. Terima kasih ya Tuhan.
Sekarang kita belajar menyusun kata acak menjadi kalimat. Contohnya seperti berikut. Kata acaknya mengumpulkan Cici sampah. Yo, bagaimana menjadi kalimat yang benarnya? Iya, betul. Kalimat yang benarnya menjadi Cici mengumpulkan sampah. Coba ya, sekarang kata acaknya, kata acak ini menjadi sebuah kalimat. Sampah yang pertama, bondo. Ayo, menyapu ubah. Ini menjadi kalimat yang benar. Ayo, kira-kira menjadi kalimat apa? Panjang pendek nada pada lagu. Kita pernah belajar tentang panjang pendek nada. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Ketukan teratur, bunyi detak jarum jam. Ketik. Mari kita perhatikan contoh nada-nada berikut. Nada 1 tanpa ada titik, tanpa ada garis, berarti nada do dibunyikan 1 ketukan. Yang kedua, contoh yang kedua, nada 4 kemudian ada titik, berarti ketukannya nada fa dibunyikan 2 ketukan. Selanjutnya, contohnya nada 1 dan 2 ada garis di atasnya, disatukan seperti itu, berarti nada do dan nada re masing-masing dibunyikan setengah ketukan. Kemudian contoh selanjutnya ada tanda titik dan 0. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Contoh selanjutnya ada titik dan 5, kemudian ada garis di atasnya. Berarti nada 5 sol dibunyikan setengah ketukan. Contoh selanjutnya ada nada 1, titik, 0-nya, titik dan 0, kemudian titik 0-nya di garis, berarti nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Sekarang ayo kita nyanyikan lagu lonceng ayah sesuai panjang pendek nada. Sambil menyanyi, kita perhatikan tanda pada lirik lagu. Lirik bertanda biru panjang dinyanyikan panjang selama 1 ketukan. Lirik bertanda biru pendek dinyanyikan pendek selama setengah ketukan. Sekarang kita nyanyikan sesuai panjang pendek nada.
melanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita belajar aturan penggunaan kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kita menggunakannya untuk menanyakan suatu hal. Kalimat tanya diawali dengan penggunaan kata tanya. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Itulah aturan penggunaan kata tanya. Contohnya seperti berikut. Contoh yang pertama, kata tanyanya bagaimana cara membersihkan genangan air ya? Nah, ada tanda tanya. Cara membacanya juga harus seperti bertanya, karena ada tanda baca, tanda tanya. Contoh yang kedua, siapa yang mempunyai alat pel karet? Nah, kata tanyanya siapa? Akhirnya menggunakan tanda tanya. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau teman-teman juga mengambil alat kebersihan yang lain? Nah, kata tanyanya apa? Betul, kata tanyanya bagaimana. Ingat, setiap kalimat tanya akhirnya harus menggunakan tanda baca, tanda tanya. Kali ini kita akan berlatih gerak dasar menekuk lutut. Gerak ini dilakukan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, gerak ini juga melatih kelenturan otot kaki. Gerakan ini diawali dengan sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan lurus di depan dada dan pandangan lurus. Gerak menekuk lutut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ini gerak dasar menekuk lutut dengan kaki berjinjit. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Caranya, lutut sedikit ditekuk sampai posisi paha miring. Posisi badan kita condongkan sedikit ke depan. Kita pertahankan posisi ini hingga beberapa saat. Kita ulangi gerakan beberapa kali hingga mahir. Nah, seperti pada gambar ya. Latihan yang kedua, gerak jongkok penuh. Caranya, kedua lutut ditekuk sampai posisi paha mendatar. Posisi badan kita condongkan sedikit ke depan. Kita pertahankan posisi ini hingga beberapa saat. Ulangi gerakan beberapa kali hingga mahir. Jangan lupa kakinya berjinjit seperti pada gambar ya. Jam dapat ditulis dengan menggunakan dua tanda waktu, yaitu tanda waktu 12 jam dan tanda waktu 24 jam. Agar mudah dipahami, mari kita simak uraian berikut. Yang pertama, tanda waktu 12 jam. Waktu pada aturan ini hanya menggunakan angka 1 sampai 12. Untuk membedakan waktu, kita harus menggunakan keterangan. Keterangan tersebut antara lain pagi, siang, sore, dan malam. Kita bisa menuliskan tanda waktu 12 jam seperti contoh pada tabel berikut. Pukul 01, berarti di situ pukul 1 pagi. Pukul 2 pagi. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain, pukul 1 siang. Pukul 2 siang, seperti itu ya, ada keterangannya, ada keterangan pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua, tanda waktu 24 jam. Pada aturan ini bisa menggunakan angka 0 sampai 23. Untuk membedakan waktu, tidak menggunakan keterangan seperti pada 12 jam. Jadi tidak menggunakan keterangan. Kita bisa menuliskan tanda waktu 24 jam seperti pada contoh tabel berikut. Misalnya pukul 1 pagi. Nah, cukup ditulis pukul 01.00 cara menulisnya. Terus misalnya pukul 1 siang.
Ditulisnya kalau dalam 24 jam pukul 13 karena setelah jam 12 siang ya. Terus misalnya pukul 2 siang, itu kalau 24 jam pukul 14. Pukul 3 siang berarti pukul 15. Pukul 4 siang berarti pukul 16 dan seterusnya sampai pukul 00 lagi, yaitu jam 12 malam. Kita sudah mengenal dua macam tanda waktu. Kali ini kita akan menuliskannya sesuai gambar. Kita perhatikan gambar tanda waktu 12 jam, kemudian kita tuliskan tanda waktu 24 jam. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. Dalam gambar, jarum pendek menunjukkan ke angka 3. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Kemudian ada keterangannya sore. Berarti itu jam 3 sore. Waktu yang ditunjukkan jarum adalah pukul 15. Ditulisnya pukul 15.00, dibacanya pukul 15. Seperti itu ya. Cara menuliskannya waktu yang 24 jam. Contoh selanjutnya pada gambar jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan angka 12. Keterangannya siang, berarti pukul 2 siang. Maka kalau dalam 24 jam itu ditulis pukul 14. Ditulisnya pukul 14.00. Contoh selanjutnya pada gambar jarum jam pendek menunjukkan ke angka 5 dan yang panjangnya, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Berarti pukul 5, sedangkan ada keterangannya sore, pukul 5 sore. Berarti ditulisnya pukul 17. Dibacanya pukul 17, ditulisnya pukul 17.00. Paham ya? Gambar selanjutnya di situ jam. Pada jam, jarum pendeknya menunjukkan angka 9, jarum panjangnya menunjukkan angka 12, ada keterangan malam. Berarti pukul 9 malam. Itu ditulisnya pukul 21.00. Dibacanya pukul 21. Gambar yang selanjutnya yaitu pukul 12 siang. Nah, ditulisnya pukul 12.00, dibacanya pukul 12. Itu ya cara membaca dan cara menulis waktu 24 jam dan waktu 12 jam.